Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime tentang surga dan neraka. Dan satu lagi topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime Kaito Joker dan Magic Kaito. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Review Record of Ragnarok menghina agama Kristen dan Hindu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan, sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian, agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Oke, sesuai judul, hari ini kita akan membahas anime yang sebenarnya juga sudah saya prediksi bahwa anime ini akan menjadi salah satu anime paling kontroversial di tahun ini. Ya, anime itu berjudul Record of Ragnarok, atau yang dalam bahasa Jepangnya juga berjudul Sumatsu no Valkyrie. Karena itulah tidak lengkap rasanya jika judul video kali ini tidak menambahkan kata penghinaan di dalamnya. Ya, anime ini sendiri memang mengambil tema cerita yang cukup sensitif, yaitu tentang pertarungan antara para dewa dari berbagai agama dan kepercayaan yang diceritakan mengikuti pertarungan satu lawan satu dengan para pahlawan-pahlawan dari kalangan manusia yang diambil dari berbagai zaman peradaban manusia. Sekedar info, serial Record of Ragnarok atau yang dalam bahasa Jepangnya juga disebut Sumatsu no Valkyrie ini adalah anime yang diadaptasi dari serial manga buatan Jepang yang ditulis oleh seorang kreator bernama Shinya Umemura dan Takumi Fukui dan diilustrasikan oleh Aji Shika. Serial ini sendiri bergenre seinen dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2017 di majalah bernama Monthly Comic Zenon yang diproduksi oleh perusahaan bernama Tokuma Shoten. Animenya sendiri digarap oleh rumah produksi bernama Graphinica dan didistribusikan serta ditayangkan eksklusif di salah satu jaringan penyedia layanan media streaming digital terbesar asal Amerika, yaitu Netflix. Ya, seperti yang telah saya katakan di atas, anime ini bergenre seinen alias anime yang dikhususkan untuk pembaca dan penonton dari kalangan dewasa. Namun setelah saya menonton anime ini, saya cukup merasa sedikit bingung dengan penceritaan dan genre yang diusung dari anime ini. Secara visual dan ilustrasi, memang anime ini penuh dengan adegan-adegan pendarahan dan adegan mutilasi di mana-mana. Namun secara alur cerita, anime ini justru lebih mengarah kepada anime bergenre shounen atau anime yang ditujukan untuk kalangan remaja, seperti halnya anime Naruto, One Piece, Dragon Ball, dan lain-lain. Ini bisa terlihat dari adegan pertarungan antara Adam melawan Zeus di episode ke-6-8, di mana diceritakan bahwa Zeus bertanya kepada Adam, "Apa alasan sebenarnya kamu datang ke sini untuk melawan para dewa?" Lalu Adam pun menjawab bahwa alasannya bukan karena alasan kebencian ataupun balas dendam. Dan ia mengatakan bahwa, "Apakah butuh alasan untuk melindungi anak-anakku?" Lalu di adegan selanjutnya diperlihatkan bahwa semua manusia-manusia yang menonton pertandingan tersebut merasa terharu dan bangga kepada bapak moyang mereka tersebut. Ini sedikit, gimana ya? Mungkin bisa dikatakan antara absurd dan tidak nyambung kali ya. Karena antara pertanyaan yang diajukan oleh Zeus dengan jawaban yang dikemukakan oleh Adam sama sekali tidak berhubungan. Ya, mungkin hal ini juga disebabkan karena Adam sangat membenci para dewa dan menganggap mereka semua sebagai musuh yang harus dikalahkan untuk melindungi para umat-umat manusia yang menjadi keturunan dari Adam. Namun yang lebih kocak justru adalah di adegan selanjutnya, para manusia alias para keturunan-keturunan dari Adam tersebut justru bersatu dan berdoa untuk kemenangan Adam. Yang jadi masalah adalah mereka berdoa kepada siapa? Ya, mungkin sang kreator sedang membuat situasi emosional yang diperlihatkan oleh sang karakter Adam tersebut. Namun bagi saya hal ini justru sangat memaksakan diri dan terkesan aneh sekaligus absurd untuk dimasukkan ke dalam genre seinen yang kita ketahui genre ini lebih mengutamakan hal-hal logis dan bersifat dewasa. Berbeda dengan genre shonen yang memang banyak
menceritakan tentang hal-hal yang heroik dan penuh dengan motivasi-motivasi yang membuat haru biru para penontonnya. Selain itu juga penampilan Adam yang sama sekali tanpa busana dan hanya menggunakan dedaunan yang menutupi kemaluannya juga membuat saya terheran-heran dan sedikit membuat saya tersenyum sendiri saat menontonnya. Hal yang terlintas dari pikiran saya justru adalah, apakah Adam tidak masuk angin dan tidak malu bertarung di depan banyak orang dengan keadaan tanpa busana sedikit pun? Dan reaksi yang saya dapatkan justru antara perasaan kasihan namun juga terlihat kocak melihat Adam yang seperti itu. Selain pertarungan antara Adam dan Zeus, ternyata di pertarungan pertama juga antara Lubu dan Thor tidak luput dari hal-hal absurd dan tidak wajar, di mana di episode keempat dari anime ini, ketika Lubu akhirnya memperlihatkan serangan pamungkasnya kepada Thor, ia melakukan serangan tersebut dengan menunggangi kuda kesayangannya. Namun karena kerasnya tenaga yang diciptakan oleh serangan pamungkas tersebut, membuat ia secara tidak sengaja menginjak kudanya yang sedang ditungganginya tersebut, sehingga hal itu membuat kudanya memuntahkan darah. Namun yang anehnya adalah, di adegan selanjutnya, justru kuda tersebut tetap berlari dengan gagah berani tanpa merasa kesakitan sedikit pun. Seolah adegan muntah darah yang ada di adegan sebelumnya hanyalah adegan sisipan dan tidak ada makna sama sekali. Ya, dari adegan-adegan aneh di atas dan dari konsep ceritanya sendiri, memang sudah bisa disimpulkan bahwa anime ini adalah sebuah anime parodi, seperti halnya anime berjudul One Punch Man. Ya, secara jelas anime Record of Ragnarok ini memparodikan kisah-kisah dan kepercayaan-kepercayaan yang melekat di masyarakat di seluruh dunia. Ini semakin jelas ketika saya mengikuti alur cerita anime ini. Sebagai contoh adalah terdapat di episode ke-8, di mana diperlihatkan bahwa Dewa Siwa, salah satu dewa dari agama Hindu, diperlihatkan dengan sangat kocak dan terlihat ketakutan ketika ia digertak oleh dewa lainnya yang bernama Zeus. Adegan ini bahkan sempat membuat komunitas penganut Hindu marah dan memprotes adegan tersebut. Dikutip dari laman hotdetik.com, tokoh agama Hindu yang bernama Rajan Z diketahui memprotes sang pembuat anime tersebut. Ia menganggap bahwa sosok sang dewa Siwa ditempatkan keliru dalam anime ini. Netflix sendiri telah menanggapi protes tersebut. Mereka mengatakan, "Kami di Netflix menghormati semua agama, komunitas, dan budaya serta tradisi mereka. Kisah-kisah yang ada di layanan kami tidak dimaksudkan untuk tidak menghormati atau menyakiti sentimen komunitas atau kelompok manapun." Ya, meski begitu, setidaknya tokoh Hindu tersebut telah mengambil cara yang benar, yaitu memprotes langsung adegan pelecehan anime kepada sang pembuatnya, bukan justru malah memprotes kepada tukang review anime. Ya, selain agama Hindu, ternyata agama Kristen juga tak luput dari parodi yang dilakukan oleh anime ini. Tepatnya pada kisah asal-usul alias flashback dari Adam di episode ke-7 dari anime Record of Ragnarok ini, diceritakan bahwa Adam keluar dari surga adalah karena kecewa kepada para dewa yang telah menfitnah Eve telah memakan buah apel yang dilarang oleh mereka. Padahal sejatinya Eve sendiri telah difitnah oleh seekor ular jadi-jadian yang sebenarnya jatuh cinta kepadanya. Ya, kisah inilah yang menurut saya sebuah penghinaan terhadap agama Kristen, karena asal-usul dari kisah Adam ini sendiri diambil dari kisah-kisah dalam kitab Injil, kitabnya agama Kristen. Ini bisa ditunjukkan dari adanya adegan ular yang menggoda Eve dan juga apel yang dimakan oleh Adam dan Eve. Lalu keadaan Adam yang telanjang bulat di dalam surga juga mengindikasikan bahwa ini adalah kisah Adam dan Hawa yang diambil dari kisah kitab agama Kristen. Yang membuat lucu adalah di sini justru ketika Eve digoda oleh ular tersebut, ternyata motivasi ia menggoda Eve adalah karena iri kepada Adam yang merupakan suami sah dari Eve. Buah yang dimakan oleh Adam dan Eve juga adalah dikatakan sebagai buah pengetahuan. Jadi ketika Adam memakan buah tersebut, ia akan mendapatkan sebuah kekuatan yang dinamakan mata ilahi. Karena kekuatan tersebut, ia akhirnya bisa membunuh para penjaga dari pengadilan langit dan juga menantang para dewa dan membuat kekacauan di pengadilan langit. Namun para dewa di sana tidak ada yang bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Adam. Setelah puas menghina dan membangkang pada para dewa-dewanya, Adam pun pergi dari pengadilan langit dan turun ke bumi.
Ya, seperti yang telah saya katakan di atas, ini adalah sebuah parodi dari kisah Adam dan Eve di dalam Injil. Di mana di dalam kitab Injil agama Kristen diceritakan bahwa Adam dan Eve diciptakan oleh Tuhan untuk mendiami sebuah tempat yang bernama Taman Eden. Lalu Eve digoda oleh iblis yang menyamar menjadi seekor ular untuk memakan buah apel yang dinamakannya sebagai buah pengetahuan. Karena jika memakan buah tersebut, maka manusia akan memiliki kemampuan untuk membedakan yang mana yang baik alias benar dan mana yang salah. Seperti dikatakan dalam Injil surat Kejadian 3 ayat 4-5 yang berbunyi, "Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-sekali kamu tidak akan mati.' Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Dan di dalam surat Kejadian 3 ayat 7 dikatakan, "Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat." Serta di surat Kejadian 3 ayat 12-23 yang berbunyi, "Manusia itu menjawab, 'Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan.' Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, 'Apakah yang telah kau perbuat ini?' Perempuan itu menjawab, 'Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan.' Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, 'Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.' Firman-Nya kepada perempuan itu, 'Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu.' Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil." Ya, berbeda dengan kisah penciptaan Adam dan Eve yang tercantum dalam kitab agama Kristen alias Injil, yang mengatakan bahwa Adam dan Eve diusir dari surga karena memakan buah terlarang alias Apple of Eden. Dalam Al-Quran ternyata Adam dan Hawa diturunkan ke bumi bukan karena melakukan kesalahan, yaitu memakan buah terlarang, melainkan alasan mengapa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi adalah karena tujuan penciptaan manusia itu sendiri adalah bertujuan untuk dijadikan seorang khalifah di muka bumi. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu.' Dia berfirman, 'Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.' Lalu mengapa Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi setelah melakukan apa yang dikatakan sebagai sebuah kesalahan? Dan mengapa juga Allah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang tersebut? Ya, semua hal itu sebenarnya dimaksudkan untuk sebagai sebuah pelatihan bagi Adam dan Hawa untuk menjalani kehidupan di muka bumi. Dan terbukti, Adam dan Hawa akhirnya lulus dari ujian tersebut, karena mereka berdua alih-alih saling menyalahkan dan berlaku sombong kepada Allah, mereka justru bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, "Keduanya berkata, 'Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.'" Ya, selain fakta adanya perbedaan mendasar dari kisah Adam dan Hawa yang terdapat dalam ajaran Kristen dan ajaran Islam, terdapat suatu fakta menarik lainnya yang berasal dari kisah Adam dan Hawa dalam kitab Injil tersebut. Fakta menariknya adalah ternyata kisah dalam kitab Injil di atas juga berhubungan dengan penemuan anestesi alias obat penghilang rasa sakit yang ditemukan oleh para ilmuwan Islam pada zaman keemasannya. Dikutip dari laman republika.com, menurut Profesor Taha, peradaban sebelum Islam dan kebudayaan lain yang sejaman dengan dunia Islam
memandang penderitaan karena rasa sakit merupakan harga yang harus dibayar seorang manusia atas dosa yang diperbuat. Ya, karena ini bersumber dari kepercayaan mereka terhadap Kitab Injil surat Kejadian 3 ayat 15 dan 16 yang telah saya katakan di atas. Namun, para dokter Islam menolak konsep yang menyatakan rasa sakit sebagai hukuman dari Tuhan. Itulah yang mendorong para dokter-dokter Muslim dan ilmuwan-ilmuwan Muslim mengembangkan yang namanya obat anestesi alias obat penghilang rasa sakit. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Review Record of Ragnarok menghina agama Kristen dan Hindu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat egagologi.